Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, selamat datang untuk Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, acara studi harian Semua Kitab Suci. Dalam acara ini, kita akan sama-sama mempelajari ke-66 kitab dalam Alkitab selama 5 tahun, yaitu sekitar 1323 episode. Kami akan mengupas isi dari Alkitab, sehingga kita bisa bersama-sama minum dari sungai Alkitab, sungai yang dalam. Karena saya sudah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Kita semua tunduk di hadapan keagungan dari Alkitab. Semuanya tunduk. Keagungan dari Alkitab akan selalu tetap berada di luar jangkauan. Di luar jangkauan dari musuh-musuhnya, dari tiap orang yang berusaha menyerang Alkitab, serta menyerang keagungannya. Keagungan dari Alkitab akan selalu menjadi panji yang menandai kitab ini. Ini buku yang menakjubkan karena penulisnya adalah Roh Kudus, Allah yang hebat. Melalui seri ini, sebelum kita memulai mengupas awal dari kitab Kejadian, kami telah menyiapkan 10 episode membahas Alkitab itu sendiri. 9 episode lalu sudah dibahas tentang konsep pengilhaman, teori pengilhaman, keunikan Alkitab dan Alkitab yang tak mungkin salah, lalu fakta ilmiah dalam Alkitab dan mujizat yang terkait bilangan, juga tentang bahasa dalam Alkitab. Sekarang kita sudah sampai di episode yang ke-10. Di episode kali ini, kita akan mengambil waktu untuk berbicara tentang nubuat dalam Alkitab. Kitab suci adalah nubuatan. Nubuat dalam Alkitab. Perkenankan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Halo Saudara Riyad. Saya merasa terhormat. Tuhan memberkati. Saya juga menyambut para hadirin. Selamat datang. Saudara Yosef, ketika saya menyatakan bahwa Alkitab adalah kitab nubuatan, apa maksudnya? Ya, izinkan saya menyebutnya sebagai kitab nubuatan. Maksud saya di seluruh alam semesta ini tidak ada kitab nubuatan yang lain selain daripada Alkitab. Inilah kitab nubuatan yang ditulis oleh Allah yang mengetahui masa depan. Iya. Adakah sosok selain Allah yang mengetahui masa depan? Tentu tidak. Dalam nubuat Yesaya, Tuhan menantang nabi-nabi palsu dan juga ilah-ilahnya serta para pemeluknya. Beritahu hal yang akan datang. Tentu tak ada yang tahu masa depan atau hal yang akan datang kemudian kecuali Allah sendiri. Ya, jika kita ingin memperluas konsep dari nubuat, maka nubuat termasuk menghilangkan selubung tentang apa yang terjadi dan akan terjadi. Adakah kita pernah melihat kekekalan atau pernah berada di dalamnya? Namun Alkitab membuka selubung apa yang terjadi dalam masa kekekalan. Apa yang terjadi dengan Allah pada masa kekekalan. Itu kita temukan di Alkitab. Jika ingin jelas secara akurat, Alkitab ungkap masa kekal, masa kini, dan masa depan. Benar. Alkitab ungkap isi hati dan rahasia terbesarku. Saya menyembunyikan sesuatu dari orang tapi tidak tersembunyi bagi Allah. Buku ini sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perkenankan saya menyampaikan 3 arti nubuat. Mengungkap masa kekekalan, Benar. mengungkap keadaan dari manusia, Benar. mengungkap tentang masa depan. Ya, Alkitab tentu. menjelaskan masa kekekalan, masa depan, dan mengenai kebobrokan Hari ini. manusia adalah kitabnya Tuhan. Benar. Ini adalah kitab nubuatan. Benar. Jika kita ingin melihat pembagian isi Alkitab, tentu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki pembagiannya sendiri. Terkait pembagian itu, ada di mana letak nubuatan? Ya, ada. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga hal-hal mengenai yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kitab-kitab nubuat. Kitab-kitab nubuat berpusat pada pembahasan tentang masa depan. Ada 17 kitab nubuat dalam Perjanjian Lama dan 1 kitab nubuat dalam Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu. Kitab Wahyu melengkapi mengenai apa yang dikatakan di masa depan, atau apa yang terjadi pada masa depan. Meskipun demikian, ada beberapa pasal dalam Taurat dan Injil yang menubuatkan hal-hal yang akan
digenapi pada masa datang. Karena Alkitab berisi berbagai nubuat. Ya, sekarang kita akan mengulas apa yang sudah kita bahas. Perjanjian Lama dibagi dalam 3 bagian. Ya, Kami mendesainnya demikian, seperti menggambar 17:5-17. 17 terdiri dari kitab-kitab Pentateuch dan 12 kitab-kitab sejarah Ya. dan 5 kitab puisi. 17 kitab nubuatan terdiri dari 5 kitab para nabi besar dan 12 para Benar. nabi kecil. betul. Berbicara tentang nubuat, apa semua orang mampu memahaminya atau ada aturan untuk membimbing pemahaman terhadap nubuatan dalam Alkitab? Kita sudah membahasnya kemarin, namun akan kita ulangi. Bisakah Anda menjelaskan aturan dalam memahami nubuat sehingga menuntun pemahaman kita terhadap setiap kitab secara umum, khususnya 17 kitab nubuatan? Aturan dalam memahami nubuat dalam Alkitab. Silakan Saudara Yosef. Faktanya 5 istilah berikut ini sangatlah luar biasa. Kita harus tahu bahwa gereja belum ada dalam Perjanjian Lama ataupun dalam berbagai nubuatan pada umumnya. Gereja seperti yang kita ketahui melalui surat Efesus 3 adalah rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Kita harus bedakan antara gereja sebagai rahasia yang telah berabad tersembunyi dalam Allah dan umat di dunia yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Kedua, penggenapan yang dekat dan penggenapan yang jauh. Saya kira contoh yang terbaik dari pemahaman ini, sekalipun tentunya ada banyak, yaitu nubuat mengenai Henokh, keturunan ke-7 setelah Adam yang dapat kita baca dalam surat Yudas ayat 14. Jelas sekali itu merujuk pada peristiwa air bah. Sebagai penggenapan dekat, sekaligus merujuk pada kedatangan Tuhan ketika Yesus kembali untuk menghakimi dan menghukum orang durhaka dan fasik, seperti yang dikatakan dalam Yudas 14. Poin ketiga, ini adalah poin yang sangat luar biasa, yaitu adanya jeda waktu di antara 2 peristiwa. Analogi yang tepat untuk hal ini seperti seseorang yang sedang melihat seolah 2 puncak piramida sangat dekat, atau seperti melihat 2 puncak gunung menjadi satu, sekalipun sebenarnya ada jarak yang jauh di antara keduanya. Inilah konsep yang penting tentang jeda waktu yang dijelaskan melalui apa yang tertulis dalam Yesaya 61. Kristus mengutip nubuat ini dalam Injil Lukas 4 ketika dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku." Yesus berhenti pada bagian memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yang berarti ayat seterusnya akan digenapi pada kedatangan kedua Kristus. Di antara kedatangan pertama dan kedua ada jeda waktu. Hal indah yang keempat adalah bahwa Kristus dalam kesengsaraan dan kemuliaannya adalah subjek dan inti berbagai nubuat. Nubuat berbicara tentang 2 hal. Jelas sekali dikatakan dalam surat 1 Petrus 1 ketika Petrus menyatakan para nabi berbicara mengenai segala penderitaan Kristus dan segala kemuliaan setelahnya. Dan hal penting yang terakhir, semua nubuat tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, didorong oleh Roh Kudus. Jadi jangan mengambil sebagian dari nubuat itu dan memisahkannya dari keseluruhannya. Karena Alkitab berisi mengenai berbagai nubuatan. Iya, kami menghimbau para pemirsa untuk mengambil gambar pada bagian ini Ya. dan menyimpannya di Alkitab. Benar. Ini akan memudahkan pemahaman seluruh 17 kitab nubuatan, termasuk kitab nubuat dalam Perjanjian Baru, terutama kitab Benar. Wahyu. Kita akan segera kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Dari penjelasan Anda, kami tahu bahwa Alkitab adalah kitab nubuatan. Pertanyaan saya, adakah nubuat yang telah dinubuatkan pada masa lalu yang sudah tergenapi? Apakah ada nubuat Perjanjian Lama yang belum tergenapi sampai sekarang? Akan digenapi atau bagaimana? Alkitab adalah kitab nubuatan, tapi apakah semua nubuatan sudah tergenapi? Dan tidak akan ada lagi nubuatan yang akan digenapi di masa yang akan datang. Faktanya, nubuat-nubuat di dalam Alkitab terbagi dalam 2 jenis. Yang paling pertama dan yang paling utama berbicara tentang nubuatan yang belum digenapi karena Allah ingin berbagi dengan kita tentang apa yang terjadi. Betapa gelapnya dunia setelah pengangkatan gereja. Setelah gereja diangkat, kemudian sepembinasa keji akan muncul. Berbagai tulah akan menimpa seisi dunia.
Meskipun sesungguhnya kita sudah tidak ada di bumi, seperti yang Tuhan nyatakan pada Abraham, sahabatnya, mengenai apa yang akan Tuhan lakukan pada Sodom, ia menyatakannya kepada kita, karena kita adalah miliknya. Kita diberitahukan mengenai masa depan dunia. Ya, Tapi ini ada berbagai nubuat yang sudah tergenapi pada masa lalu dengan akurat untuk meningkatkan kredibilitas Alkitab dan kesetiaan kita padanya, juga penghormatan kita padanya sebagai kitab Tuhan. Sekali lagi ada berbagai nubuatan yang sudah tergenapi dengan tepat dan ada juga yang belum tergenapi. Tapi itu akan digenapi pada waktunya dengan ketepatan yang sama seperti halnya nubuatan yang sudah tergenapi. ya. Jika kita melihat lagi nubuatan yang ada di dalam Alkitab, mari kita awali dengan pribadi Kristus. Ya. Kita menemukan nubuat yang berhubungan dengan Kristus dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya ada banyak sekali seperti yang sudah dijelaskan, yaitu terkait kesaksian Yesus, roh nubuat. Nubuat pertama mengenai Kristus dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kita lihat contoh lain dalam kitab Kejadian 22 yang dikutip dalam surat Galatia 3 ayat yang ke-16. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Keturunan Abraham yang adalah anak Abraham. Dinyatakan di Matius 1, Kristus. Pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-39, dinubuatkan bahwa Kristus akan berasal dari suku Yehuda. 49. Kitab Yesaya 49. Kita melihat pemikiran yang sama muncul dalam banyak pasal di dalam Alkitab. Mungkin yang paling jelas ada di kitab Yesaya yang memiliki banyak nubuat. Di dalam kitab Yesaya sendiri banyak nubuat tentang kelahiran dari perawan. Yesaya 7 ayat 14. Mengenai 5 gelar bagi Kristus, permulaan pelayanannya Yesus di daerah Galilea, mengenai karya mujizat Yesus yang luar biasa, kesempurnaan moralnya yang unik dan juga tidak tertandingi. Dan lebih jauh, masuknya Kristus ke Yerusalem sebagai pemenang dalam suatu prosesi yang sederhana terkait nubuat di kitab Zakaria 9. Salib menempati bagian yang besar nubuat dalam Perjanjian Lama seperti Mazmur 22-69 dan Yesaya 53. Zakaria 12 dan 13 semuanya membahas tentang kesengsaraan dari Kristus. Lalu penguburan dan kebangkitannya dinubuatkan di Yesaya 53. Mazmur 68 mengenai kenaikan Kristus, juga mengenai kedatangannya yang kedua dalam kemuliaan dan kuasa dan peneguhan kerajaannya. Semua ini kita temukan dalam berbagai nubuat di Perjanjian Lama, terutama di kitab Yesaya. Ya, tidak lupa juga Mazmur 16. Tentu. Mengenai kebangkitan, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, hal yang dibahas oleh Petrus dalam khotbahnya di hari Pentakosta. Ya. Bukan berbicara tentang Daud, tapi Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Engkau memberitahu jalan kehidupan. Alkitab berbicara tentang Kristus. Benar. Semua bagian dalam Perjanjian Lama berbicara tentang pribadi Kristus melalui berbagai nubuatan dan simbol. Benar. Tapi saya ingin membahas beberapa nubuatan yang menyatakan pribadi Kristus sebagai tunas. Ya. Kita fokus di sini. Bisakah Anda jelaskan apa maksud dari kata tunas ini? Ada beberapa referensi yang merujuk pada Kristus sebagai tunas, Mesias sebagai tunas, dan kita melihatnya dalam berbagai nubuatan ini. Silakan Saudara Yosef. Saya memulainya dengan kata tunas, yaitu netzer sebagai akar katanya. Kata ini juga digunakan di dalam Injil Matius. Tercatat dalam kitab para nabi bahwa Yesus akan dipanggil sebagai orang Nazaret. Para musuh Alkitab merespon ini dengan tidak menyatakan ada kalau seperti itu. Tidak ada ayat Perjanjian Lama yang menyatakan dia orang Nazaret. Ada kesalahan dalam Alkitab. Alkitab apa artinya Nazaret? Apa artinya Nazaret? Kata Nazaret berarti tunas. Adakah nubuat tentang hal ini? Bukan hanya 1, tapi ada 7, seperti yang Anda jelaskan. Luar biasa. Yesaya 3 menubuatkan, nubuat di Yeremia 2, nubuat di kitab Zakaria 2, jumlahnya ada 7. Yang pertama ada di kitab Yesaya 4, tunas yang tumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dalam Yesaya 11, suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam Yesaya 53, tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas berarti tumbuh dari tanah yang gersang. Memang benar seluruh dunia seperti tanah kering sampai Kristus datang. Yeremia 23, Yeremia 33. Yeremia 23 ayat 5, 33 ayat 15. Juga bicara tentang tunas keadilan yang akan tumbuh bagi Daud. Tunas keadilan. Kitab Zakaria 6 dan Zakaria 3 ayat 8 berbicara tentang
hambaku sang tunas. Jadi semuanya disebut 7 kali dari 7 kitab yang akan disinggung pada episode terakhir, yang memenuhi seisi Alkitab. Di sini kita melihat 7 nubuat tentang Kristus sang tunas. Benar, tentu kita hanya mengambil contoh dari nubuat-nubuat tentang Kristus. Tapi kita menganjurkan pemirsa untuk masuk dan berlayar sendiri di sungai yang luar biasa ini untuk menemukan beragam nubuat tentang Kristus. Saya terpikir apakah Alkitab berbicara dalam nubuatan mereka, misalnya mengenai orang Israel dan bangsa Israel. Apakah ada mengenai hal itu? Sering sekali faktanya nubuat terakhir dengan nasib dunia. Tidak bicara tentang gereja seperti yang sudah kita lihat bersama, tetapi berbicara tentang Kristus. Ulangan 28, bagian ini memberitahu kita bahwa Tuhan akan memimpin umat ini menuju negeri yang jauh. Mereka akan terserak ke seluruh dunia. Hal ini jelas sekali dalam Ulangan 28 ayat 36-49 mengatakan mereka akan diserahkan. Bagian ini memberitahu kalau Tuhan akan datang pada Israel. Mereka akan menolak, tapi pada akhirnya akan meratap dan menerimanya. Ya, Kristus, mereka akan menolak Kristus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kristus datang dan mereka menolaknya. Itu dicatat dalam nubuatan mengenai mereka. Namun pada akhirnya mereka akan menerima Yesus. Dikatakan mereka akan memandang pada Dia yang telah mereka tikam. Mereka akan menatapi Yesus. Dia akan datang tapi akan ditolak dan ditikam mereka. Itu yang terjadi pada kedatangan Yesus yang pertama. Namun Zakaria 12 menyebutkan bahwa mereka akan meratapi Dia ketika mereka menerimanya setelah membahas bagaimana bangsa Israel diserahkan ke seluruh dunia. Ketika mereka terserak, dan ini hal yang luar biasa, dikatakan mereka akan diam sendiri. Bagaimana mungkin mereka terserak ke seluruh dunia? Menggenapi nubuat Bileam melihat suatu bangsa yang diam tersendiri. Yang diam tersendiri. Berbicara tentang negeri yang pada saat itu akan hancur, Yesaya 6, setelah itu saat mereka kembali yang akan terjadi adalah hari itu merupakan surga. Apa yang akan terjadi? Raja dari utara akan datang dan menghancurkannya seperti yang ditulis dalam kitab Yoel 2. Maksudku, karena kejahatan mereka, tanah mereka hancur. Lalu mereka akan kembali dalam ketidakpercayaannya, mereka menghuni dan mengerjakannya. Setelah itu Raja dari utara akan datang dan merampasnya. Kemudian Mesias akan datang dan membuatnya menjadi surga kembali. Kita temukan hal detail. Salah satu dari penguasa Rusia bertanya pada seorang pengkhotbah di istananya, apakah Anda bisa membuktikan pada saya mengenai pengilhaman Alkitab melalui satu kata? Dia menjawab bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bukti bahwa Alkitab bukanlah omong kosong. Karena nubuatan tentang bangsa ini benar-benar tergenapi. Ya, tentu kita bisa berkata bahwa Alkitab selalu menunjukkan ke masa selanjutnya terkait tentang bangsa Israel ini setelah kepulangannya. Ya. Kita tahu bahwa perjanjian yang baru berdasarkan kitab Yeremia 31 sama sekali tidak berbicara mengenai gereja. Tapi sekarang suku Israel dan Yehuda, dan dengan suku-suku yang kembali ini beda dengan mereka yang kembali dari pembuangan, karena hanya 2 suku yang dibawa dalam pembuangan ke Babel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Benar. Tapi yang disebutkan di sini adalah tentang masa depan. Tentu. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Seperti yang dijelaskan Alkitab dalam kitab nubuatan, apakah ada nubuatan mengenai bangsa atau benua lain? Ya, apakah ada nubuat tentang bangsa atau benua lain? Saya pikir kita akan temukan hal itu dalam kitab Kejadian 10. Namun saya ingin kita fokus pada nubuat yang terdapat pada bagian akhir kitab Kejadian pasal 9. Pada bagian akhir Kejadian pasal yang ke-9, kita tahu bagian ini berbicara tentang Sem dan Yafet tanpa ada Ham. Bagian ini tidak merujuk pada dia sehingga keturunan Ham, yaitu orang-orang yang ada di benua Afrika, terlupakan selama beberapa generasi dan abad. Mereka tidak disebutkan sama sekali. Karena Nuh dengan sengaja mengecualikan Ham. Kita juga menemukan kalau Nuh yang mengatakan, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba bagi saudara-saudaranya.
Sungguh orang-orang Kanaan adalah bangsa yang dikutuk. Tuhan memerintahkan pemusnahan mereka seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Kemudian Nuh berkata, terpujilah Tuhan, Allah Sem. Lihatlah bahwa semua penulis pewahyuan dan semua nabi berasal dari keturunan Sem. Mari kita lanjutkan. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Ini adalah hal yang luar biasa. Karena pada awalnya keturunan Semlah yang jauh lebih maju secara militer melalui Nebukadnezar, kemudian melalui bangsa Persia. Tapi terjadi perubahan posisi yang besar. Alexander Agung muncul dan mampu mengontrol dunia. Sejak saat itu hingga sekarang, dominasi dunia ini berubah ke barat. Ya, maksudnya adalah kekuasaan bergeser dari timur ke barat. Sekarang ini sisi barat unggul dalam semua hal. Benar. Apakah ini sebuah nubuatan bahwa kekuasaan ada di tangan barat? Bahkan setelah pengangkatan Bahkan gereja. setelah pengangkatan gereja, tertulis Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Ketika Australia ditemukan, orang-orang Amerika lah yang menemukannya. Itulah arti frase Allah meluaskan tempat kediaman Yafet. Mereka sampai di Australia, mereka sampai di Amerika Utara dan Selatan. Sekalipun ini adalah pasal yang singkat, tetapi nubuatnya sangat tepat dan masih terus digenapi. Kepemimpinan sampai hari ini masih berada di tangan Yafet. Ya, jadi kita sedang melihat catatan tentang semua bangsa. Ya. Siapapun yang ingin melihat asal-usul berbagai bangsa, kapan dan dari mana mereka berasal, jangan melewatkan Kejadian pasal 9 dan 10. Benar. Di sana tercatat Benar. asal-usul berbagai bangsa. Jangan lupa pada pasal 11 tercatat mengenai penyebaran manusia karena Menara Babel. Ini adalah hampir sejarah tertua dunia. Ya, Saya kira ini tidak ditemukan di tempat lain selain Alkitab, kitabnya Tuhan. ya, adakah nubuat yang ditulis tentang Mesir di Perjanjian Lama? Sebenarnya Mesir punya peran besar atau memiliki bagian yang tidak sedikit dalam berbagai nubuat dalam Perjanjian Lama. Mesir memiliki tempat khusus dalam hubungannya dengan umat pilihan Allah. Oleh karena hubungan ini, makanya Mesir disebut berkali-kali di dalam Alkitab. Contohnya dalam kitab Yeskiel 29, ada nubuat yang tergenapi yang isinya menentang Mesir. Yeskiel menyebut sesuatu contohnya yang dicatat di ayat 12. Allah berkata, aku akan buat tanah Mesir jadi sunyi di tengah negeri-negeri yang diruntuhkan. Dan kotanya diruntuhkan selama 40 tahun. Kuserahkan orang Mesir dan antara bangsa-bangsa. Seorang sejarawan bernama Abdul Latif El-Baghdadi yang juga dikenal sebagai Ibnu El-Laban. Ia berasal dari Baghdad. Dia mencatat bahwa pada masa Nebukadnezar Mesir menjadi sunyi sepi selama 40 tahun. Secara nyata nubuat ini tergenapi di Mesir. Kembali ke kitab Yesaya 19, ini adalah nubuat terkenal tentang masa lalu Mesir, juga masa depan Mesir. Pada masa lalu, umat Allah bersandar pada Mesir, jadi Allah murka pada Mesir. Mesir terkenal dengan sihir dan juga mitologinya, jadi dia murka pada Mesir. Sehingga ia memukulnya. Pada bagian akhir pasal ini kita tahu kalau Tuhan akan menghajar, mukul, dan memberikan Mesir. Lalu nubuat itu diakhiri dengan Kristus yang berkuasa. Semua negara yang pernah bermusuhan di waktu sebelumnya akan menjadi sekutu. Jadi Allah menyebutkan mengenai Mesir, Asyur, dan Israel. Seolah-olah ingin berkata, Mesir berbicara pada kita tentang Ham. Israel berbicara tentang Sem. Asyur berbicara tentang Yafet. Semua bangsa ini yang sebelumnya mereka bermusuhan akan menjadi sekutu. Israel akan jadi yang ketiga di samping Mesir dan samping Asyur. Sebuah berkat tengah-tengah dunia oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel pusakaku. Luar biasa masa pemerintahan Kristus atas dunia ini. Benar, ada ketepatan tinggi dalam nubuat. Adakah nubuatan yang berbicara tentang kerajaan-kerajaan dunia, tentang bagaimana mereka menguasai Israel dan urutannya? Nubuat Daniel. Dalam hal ini tidak ada tandingannya karena Daniel dilemparkan ke gua singa. Seseorang menulis sebuah buku berjudul Daniel in the Critics dan mereka ingin jadi seperti singa juga.
Dia berkata bahwa mustahil bagi Daniel untuk menulis kitab Daniel pada zamannya. Karena mereka menyangkal bahwa Allah adalah penulisnya. Atau sayangnya karena mereka menolak bahwa Allah bisa mengetahui masa depan. Benar. Bagaimana Daniel bisa hal-hal yang belum terjadi tapi mereka tidak tahu? Kalau bukan Daniel lah yang menulisnya, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tolong jelaskan pada kami tentang nubuat dalam kitab Daniel pasal 2. Sebenarnya kita melihat patung yang dilihat Nebukadnezar di dalam mimpinya. Patung ini terdiri dari 4 bagian, kepala dari emas, merujuk pada Kekaisaran Babel yang berlangsung 70 tahun. Dada dan tangan dari perak yang merujuk pada kerajaan Median dan Persia yang berlangsung pada tahun 536 sampai 333 sebelum Masehi. 333 sebelum Masehi, Alexander Agung datang dan Allah membuka jalan bagi Yafet. Di tempat kediaman Sem, kekuasaan selamanya berakhir dari Asia dan beralih ke Eropa. Yang terjadi pada bagian perut dan paha dari kuningan merujuk pada kerajaan Yunani. Terakhir, kaki dan telapak kaki dari besi merujuk pada Kekaisaran Roma yang akan kembali muncul setelah terjadinya pengangkatan gereja. Dalam gambaran, sebagai binatang, seorang pemimpin yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, yang akan membuat umat manusia merasakan beragam siksaan dan kepahitan. Ini gambaran tentang Kekaisaran Roma yang akan kembali bangkit. Sekali lagi. Akan kita lihat dalam kitab Wahyu. Ya, kita tidak hanya melihat patung, kita berada sebelum zaman bangsa-bangsa dijelaskan. Dengan gaya nubuat yang indah, sejarah berbicara kepada kita tentang pengenapan nubuat ini dengan banyak perincian. Ada tahapan berikutnya terkait nubuat ini, yaitu mengenai kerajaan yang akan bangkit kembali. Benar. Ya, terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, melalui episode ini kita sampai pada akhir 10 episode mengenai konsep pengilhaman dan keagungan dari Alkitab. Kita mengakhiri seri ini melalui episode pada hari ini, ketepatan nubuat-nubuat dalam Alkitab. Karena Alkitab memang adalah firman nubuat, kitab nubuatan. Ada lebih dari 10.000 nubuatan di Alkitab. Di antaranya ada 333 nubuat tentang pribadi Kristus, tentang kesengsaraan dan kemuliaannya. Ada nubuat yang digenapi secara harafiah dalam Kristus. Ada nubuat yang digenapi secara harafiah dalam suatu bangsa. Ada nubuat yang akan digenapi di masa mendatang. Karena Alkitab memang adalah perkataan nubuat yang mengungkapkan masa depan yang belum diketahui kepada umat manusia, yang hanya diketahui oleh Allah yang Maha Tahu karena Dia Allah yang kekal. Mulai episode mendatang dengan anugerah Tuhan, kita akan mengupas kitab Kejadian, sebuah pengantar kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab. Jika Anda memiliki pertanyaan atau butuh informasi, kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.